Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue bakal melakukan anime lagi, menjadi anime favorit gue di musim Winter 2023 adalah Tenten Kakumei ya. Jadi di episode ini atau bisa bilang episode terakhir dari anime Tenten Kakumei ini, dan kita akan lihat apa endingnya gitu. Karena memang yang kalian sudah tahu di episode kemarin bahwa Anis memutuskan untuk duel dengan Yupi, dan dengan mereka duel artinya kan siapa pendapat yang bisa diterima gitu, apakah Anis atau pendapatnya Yupi gitu. Karena kalau misalkan Yupi berhasil menangkan atau menangkan duelnya, berarti artinya dia berhak dengan apa yang dia mau gitu. Salah satunya adalah menjadi ratu. Tapi kalau misalkan Anis yang menang, berarti Anis yang berhak untuk melakukan apapun gitu kan. Nah, salah satunya adalah pasrah untuk menerima dirinya sebagai raja gitu. Dan kita lihat apakah yang akan terjadi di episode terakhir. Kali ini tidak perlu nunggu lama lagi, langsung ke episode terakhir dari Tenten Kakumei. Oke, tidak perlu nunggu lama lagi, langsung ke episode terakhir dari Tenten Kakumei. Let's go ya. Semoga bisa menutupi beberapa kekurangan yang terjadi di beberapa episode belakangan ini. Semoga aja sih epic. Semoga aja. Let's go. Tapi nggak ada suaranya. Ya, oke. Dan nggak ada opening. Nggak ada opening. Dia memutuskan untuk bertarung di sini gitu. Gue pikir di mana gitu. Iya, udah nggak bisa dicegah gitu kan. Kalau bahasa apa ya kerennya itu, ini pertarungan antar laki gitu. Tapi karena ini bukan laki, jadi pertarungan antar eh, wanita sejati aja, sejati, untuk mendapatkan apa yang mereka mau ya. Hmm. Ya, oke. Langsung nggak pakai nanti-nanti, nggak pakai nanti-nanti, langsung. Ya, so far bener-bener ini ya, bener-bener gak ada introduce, langsung bek ya gitu. Ya ini gue paham sih, mungkin uh nice, nice landing. hmm. Hmm. Air speak up, air speak up, air speak up. Oh. Hmm. 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 Sumpah itu Mahiru banget sih, sama kata-katanya juga sama gitu. Iya. Dan dan Anis masih masih that's right, makanya gue pro Yupi. Gue berasa anjir, gua langsung nangkep kayak kata-kata yang pernah gue denger tuh dari Itachi itu sama. Kau boleh membenciku gitu kan.
dan dan doi aku gila. Wah, keren. Nice. Nice. Ya, ya, ini. Iya. Come on, Yupi. Keren banget, keren banget. Keren, keren. Grafisnya keren banget. Jurus Pamungkas kah? Butterfly. Oh, nice. Let's go. Let's go. Oh, harga. Come on. Kayak sejenis apa ya kalau di ini ya kayak di kekuatan-kekuatan itu. Oh, oh jadi ini jatuhnya takjub dulu gitu kan. Jatuhnya kayak takjub ya kan dengan kekuatannya si Yupi gitu kan. Dan akhirnya Anis terima serangan itu. Ya, singkat Anis. Singkat padat nggak nanti apa nggak pakai nanti langsung banget banget. Ya kalau lu ingat lagi di awal. Hmm, yes. Dan mereka masih ngeliat dari bawah. Nah, harusnya jangan jangan dilihat ini dong. Oke, okay. Oke. Okay. Hmm. gue lupa namanya gue lupa namanya yang dibawa sama bapaknya Yupi, lupa gue. Jadi gue segini aja nih, dia pasti mikirnya gitu. Jadi gue nggak ada gunanya di sini. Anak kegelapannya bener. Iya, itu dia. Ini gue terus terang aja ya, gue terus terang aja ya. Maknya tuh nggak cocok pakai suara ini. Ya, ini menurut gue aja sih. Beras onesan, maksudnya beras onesan, jadi nggak cocok jadi emak gitu. Suara emak tuh nggak cocok menurut gue. Tapi kalau kalian punya pandangan sendiri ya udah. Entah gue kayak
ngerasa kayak nggak feel aja sih, apa gue nggak punya hati. Kayak ya udah gitu lewat aja gitu, tapi gue takjub banget dengan si sihir yang dikeluarkan sama Yupi. Mungkin first time kali ya, ya first time, maksudnya dalam bentuk kupu-kupu gitu, atau gue yang lupa, I don't know. Kayaknya pertama kali sih. soal soal hmm. Paling soal penasaran, gue juga penasaran sih apa sih. Oh, oh, nah, make sense. Iya, iya, oke, oke. Iya, iya, make sense, make sense. Ini jadi perdebatan sih. Jadi perdebatan sih ini. Yang menganggap bahwa oh ini Anis laki, oh ini Anis cewek gitu. Tapi ini udah di clear ya. Maksudnya dalam artian udah dibilang atau dikasih tahu Anis kalau dia berasal dari dunia isekai atau dari dunia asal, dunia manusia gitu kan. Dikit-dikit marah nih Yupi nih. Tapi ya itu khas banget sih. Hmm. Hmm. Nunjuknya gue I like it. Itu walaupun itu sepele tapi itu nunjukin kalau gue serius sama lo gitu. Kalau gue ngasih tau ini nggak main-main gitu. Ya itu gestur yang jarang gue lihat di anime lain gitu, percayalah. Walaupun ini agak berlebihan buat kalian denger gitu ya, tapi ya itu jarang aja, gue lihat tuh jarang aja. What the hell? Oh no, beneran dong, beneran dong. Yang mulai duluan siapa? Yupi kan. What? Wah, 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 itu udah nggak terkontrol itu. Oh no. Ding 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 ding. Buset, buset. Gue nggak masalah sih. Dan nanti deh,
semuanya bakal gue jelasin dari awalnya episode, dari awal nih, menit awal sampai akhir. Oh, jadi akhirnya jadi raja. Akhirnya jadi raja. Kakak dari raja. Oke. Kakak dari raja. Kakak dari raja. Jadi intinya Anis nggak nggak terlibat di eh legalitasnya bangsawan gitu, enggak. Set ke Eren dong. Sekai wo. Ini tau gak nih ini dia ngomong, maksudnya bokapnya Yupi ngomong gini nih berasa kayak, ya kayak Erwin gitu loh. Ya kan, kalau nggak si Levi lah yang kayak, apa yang mau apa yang mau kalian tunjukin gitu kan, kalau kalian tuh bisa menunjukkan kalau kesetaraan gitu kan antara rakyat jelek sama bangsawan gitu kan, apa tuh yang kalian bisa lakukan gitu kan untuk menunjukkan apa itu kebebasan gitu. Dan mereka fitting. Oke, okay. Ya elah, nikmatin masa pensiun. Tapi gue yakin ntar matinya nih jadi Machio ntar, ya kan jadi Machio. Terus emaknya Anis jadi ini ntar jadi Rurusi nanti, jadilah isekan diri kan, mentang-mentang berkebun. Celestial. Oh my god, gue gue no word sih, no word gue Yupi, no word gue sama Yupi. Dan semua lah gue bakal jelasin lah, nanggung soalnya kan bentar lagi juga mau habis. No word gue. Ini yang dari tadi tuh pengen gue omongin sebenarnya. Oh ini kayak semacam ya uji coba ya kan. Dan mereka kayak, ah ya udahlah, ya udah, ya ya udah gue akuin deh kalau ini bener. Oke, okay. Ternyata mereka pitting untuk membuat atau benar-benar ngepresentasiin seragam atau pakaian yang bisa dipakai oleh mereka gitu kan. Ajaib, langsung berasa di opening.
Oh, ada Tilti juga. Tilti pun tersenyum. Berarti artinya yang mengikhlaskan mereka gitu kan. Berhubungan baik gitu. Berdasarkan, oh ntar terbang ya, terbang ya. Oh iya terbang ya. Aja. Ter manuver ntar. Lagian temboknya tinggi banget. Oh, nice. Nice. Sayapnya beda ya, sayapnya ya. Yang satu dia sayapnya agak besar ya kan, satu sayapnya agak jengkung atau agak kayak mereka kecil ya. Iya bener nggak sih tadi? Iya nggak sih tadi kayak mereka kecil tadi yang tadi yang bocah itu yang mirip banget tuh. Aja. Hmm. Untuk membagi tradisi yang menyimpang, ia memikir kembali. Ya. Yes. Gua setuju. Gua setuju. Gua setuju. Gua setuju apa kata narator tadi. Titik udah sampai situ aja. Titik udah. Oh, ini yang di opening. Oke. Harusnya Yupi yang berdiri dong. Iya nggak sih kan dia raja. Iya. Cung, langsung buat gradasi. Ya. Coba kayak ini tadi. Hmm. Let's go. Habis, habis, habis. Ini gue nggak ada peniti sih, itu nggak bisa kuat nih. Leni udah terbiasa gitu jadi met. Nanisu. Ini Leni ini berasa kayak si Maple ya, Maple jadi mid. Mirip banget saya. Kalau mudahnya begini gitu. Hmm, buset, bus. Hmm. Ini gue kasih tahu ya buat teman-teman yang nggak tahu atau lebih tepatnya ya ntar semua lah gue bakal jelasin deh di akhir deh. Ya deh. Wah nice banget sih.
Habis? Oke. Ya, ini gue bakal kasih tau ya. Ini gue jujur aja sih dengan apa yang terjadi di eh, episode ini. Jadi memang gue pribadi ya kan mengucapkan selamat lah gitu kan buat si Anis dan Yupi hidup bahagia gitu kan, walaupun tidak memberikan sinyal kalau mereka menikah, tapi setidaknya mereka hidup bahagia gitu kan dengan happy ending. Itu yang pertama, dan itu menurut gue salah satu ending yang paling bisa paling bisa diterima sih, dibanding nanti Anis menang terus Anis jadi jahat terus nanti digoreng lagi masuk season 2. Nah itu kan jatuhnya kan jadi berbelit-belit gitu kan. Jadi makanya ya menurut gue sih ya udah, mungkin ini ending yang terbaik gitu kan buat Tenten Kakumei, walaupun gue pribadi gak begitu suka gitu dengan endingnya gitu. Ya itu karena memang apa ya bro, jadi ya nih ini gue kalau Yuri no comment ya, karena memang dari awal menjadi girls love gitu kan, dan gue kenapa gue reak karena emang gue nggak begitu anti banget dengan Yuri gitu kan, jadi mau kayak gimana pun gue tetap menikmati selagi ceritanya itu bagus gitu. Dan gue yakin banget sih, maksudnya dalam artian buat fans Yuri gitu kan di luar sana gitu kan, yang dimana melihat adegan ini ya ini terkabulkan sih. Jadi artinya ketika lu pernah melihat beberapa fans Yuri gitu kan di luar sana yang mengharapkan Takina dan Chisato bisa begini, di Tenten Kakumei ada gitu. Jadi menurut gua ya udah, jadi fans Yuri happy gitu untuk episode ini gitu. Maksudnya untuk anime ini gitu. Gue yakin banget untuk fans Yuri ya, gue yakin banget pasti bakal bilang best anime isekai, anime isekai of the year gitu kan. Kalau fans Yuri bakal berkata seperti itu, atau fans best isekai Yuri of the season atau apalah gitu bahasanya gitu. Jadi mereka happy gitu karena memang sesuatu yang mereka mau ada di sini gitu, yaitu di Tenten Kakumei. Ini cuma intermezzo aja sih, maksudnya dalam artian ini buat teman-teman sih yang nggak tahu sih kalau di Indo ya, menurut gue di Indo jarang sih yang Yuri itu jarang maksudnya yang suka banget Yuri itu kayak menurut gue jarang banget sih. Tapi maksud gue gini, kalau misalkan kalian melihat ada cerita yang baunya shoujo ai, jangan mengharapkan sesuatu yang lebih di animenya gitu. Makanya kan akhirnya gue yakin banget 1000% waktu itu pada saat Tiko Riko tayang itu mereka mengharapkan seperti ini, tapi nggak bisa gitu loh, karena memang terbentur genre, karena genrenya itu tidak ada seperti itu. Jadi genrenya itu memang tidak ada gitu loh, genre itu tidak ada di Koriko gitu. Makanya kan akhirnya kan mereka kecewa gitu kan dengan endingnya. Nah di sini Tenten Kakumei dengan melihat ada bacaan girls love di genrenya, yaitu menurut gua salah satu yang bisa mereka banggakan gitu kan sebagai fans Yuri melihat anime ini gitu kan. Nah makanya balik lagi, jadi kalau misalkan buat kalian yang punya egonya sendiri gitu untuk menilai anime, ya lu lihat dulu gitu loh apa yang lu lihat gitu. Jadi makanya kan itu sih, jadi jangan salah sambung gitu, maksudnya jangan salah alamat. Jadi misalkan gini, kalau lu melihat ini udah girls love gitu kan, terus habis itu genrenya girls love gitu kan, sedangkan tidak ada begini lah, lu boleh kecewa karena memang apa yang lu harapkan itu sebenarnya tidak ada gitu. Jadi makanya itu wajar karena lu bisa mempertahankan apa yang lu pegang gitu, yaitu adalah genrenya. Tapi kalau lu lihat di Koriko yang nggak ada genre seperti itu, ya tolonglah gitu, jangan berharap lebih gitu kan. Karena itu akhirnya kalau lu kecewa dan merasa itu tidak sesuai dengan harapan lu, ya lu kasih bakal nilai jelek, padahal kan animenya kan bagus-bagus aja kayak gitu. Namanya itu sih gue mau ngasih tahu ke penonton bahwa ya kalian harus selektif gitu atau objektif gitu kan dalam menilai. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya ini baik lagi, gue setuju banget dengan apa yang dikatakan oleh gue lupa namanya itu. Jadi ya ibaratnya mengendali roh lah tadi kan, yang si rambut kuning itu ya kan, gue lupa sih, langsung blank gue. Itu mengatakan bahwa ya sejarah tercipta gitu, sejarah di mana akhirnya ada putri yang benar-benar bisa mengubah pandangan atau bisa mengubah
bangsawan untuk bisa menceritakan sejarah bangsawan dengan Rakjel gitu kan, dan dia sangat berani untuk mengambil itu, yaitu adalah Yupi. Itu gue setuju banget sih, itu sangat setuju banget. Kenapa? Karena dari episode 1 sampai episode 12 gue akan menganggap Yupi adalah MC-nya gitu. Jadi makanya ini benar-benar menurut gue kurang relasi buat Anis. Gue bukannya benci Anis ya, enggak, tapi ini gue langsung terbukakan pandangan gue ketika nonton episode 11 gitu, atau lebih tepatnya episode sebelum terakhir lah gitu kan, episode kemarin gitu kan, yang dimana ini jadi kayak ya lu digendong Yupi udah gitu. Jadi kenapa akhirnya Anis bisa bahagia ya karena Yupi ngorbanin itu gitu. Seperti itu. Memang kan akhirnya kan Yupi yang benar-benar mengalah, akhirnya Yupi yang mau, akhirnya Yupi yang mengemban semuanya gitu kan untuk bisa Anis bahagia. Yaitu balik lagi karena Yupi udah suka dengan Anis gitu kan. Jadi anggapannya kayak yang gue lihat saat ini adalah Yupi itu kayak laki-laki gitu. Jadi kayak Anis tuh ceweknya, Yupinya tuh laki-laki gitu. Tadinya gue jujur ya, gue di episode 1 tuh gue mikir begini, ya paling Anis yang laki-lakinya gitu, Yupi yang ceweknya gitu. Tadi gue mikir seperti itu. Kan biasanya kan kalau lu lihat anime Fujo ya kan, Fujoshi gitu kan, atau anime Gai gitu kan, itu kan pasti kan lu akan lihat mana ceweknya, maksudnya laki yang kecewekan, mana laki yang kecowokan gitu. Nah itu juga sama ketika lu ngomong Yuri kan, mana yang cewek kelakian atau cewek yang tulen gitu kan. Nah, makanya di sini yang ternyata yang jadi lakinya itu adalah si Yupi gitu. Dan menurut gua ini salah satu hal yang benar-benar gak bisa tertebak dan protes menurut gua. Jadi makanya ya itu sih, jadi benar-benar di sisi lain gua maksudnya nggak yang gimana-gimana atau gue yang biasa aja dengan endingnya gitu, tapi di sisi lain gue benar-benar mengapresiasi di luar itu. Jadi kayak grafisnya benar-benar the best gitu kan, new media gue udah percaya dengan apa yang mereka bawakan ketika membawakan isekai Yakyoku dan fantasinya luar biasa, dan anime ini juga begitu. Jadi makanya cuman yang menjadi entahlah, gue kan nggak baca light novel, sorry banget gitu, dan gue juga nggak baca atau manganya sejenisnya gitu. Tapi entah kenapa kayaknya gue pernah dengar sih dari komentar juga, dimana isekai Yakyoku tuh juga dipotong juga gitu loh ceritanya. Nah ini juga dipangkas ceritanya dan gue nggak tahu bagian mana. Walaupun memang ada beberapa komen yang bilang bang itu sebenarnya tuh harusnya seperti ini, tapi kok dipotong gini. Nah ini kan gue juga nggak tahu kan bagian mana gitu. Tapi menurut gue ya itu mungkin entahlah kok bisa pas gitu loh, maksud gue. Dan artian media nih why gitu loh, kenapa lu mengorbankan apa yang ya oke lah, mungkin ada plus minusnya gitu kan. Plusnya lu benar-benar nunjukin kalau fantasi ini yang benar-benar yang bagus gitu kan, tapi di sisi lain lu memangkas ceritanya gitu demi untuk mendapatkan satu season yang objektif atau optimal gitu kan, yang benar-benar the best gitu kan. Nah balik lagi, semua pandangan orang yang pembaca manga dengan anime only itu tidak sama gitu. Tapi menurut gua ini bagus tapi tidak perfect gitu. Jadi makanya menurut gua jadi di sini ada plus minusnya, dan gua bakal kasih tahu nanti di community untuk lebih jelasnya lagi. Tapi yang jelas gua tetap bilang kalau Yupi adalah yang terbaik di Tenten Kakume. Udah. Itu udah benar-benar apa ya? Maksudnya gini, kalau ada yang bilang karakter lain yang bilang kalau yang misalkan apalah gitu yang terbaik gitu, gue bisa debatin gitu loh, karena yang terjadi ada di anime seperti ini gitu. Tapi ya itu memang tidak ada yang sempurna di karakternya gitu, atau tidak ada yang sempurna di animenya gitu. Jadi baik Tilty yang dimana dia tuh orang itu normal banget gitu kan, dan itu nggak salah menurut gue. Terus juga ada Ilya yang benar-benar setia banget sama Anis, walaupun memang Ilya orangnya tuh jeblak banget gitu kan, maksudnya artinya perkata tuh selalu benar gitu kan. Terus juga Algard walaupun dia jahat, tapi juga dia membuka mata semuanya gitu kan, termasuk kita yang nonton gitu kan. Terus juga Laini gitu kan, yang akhirnya seneng sama Ilya dan akhirnya jadi inget juga. Dan terakhir soal
Anis dan Yupi gitu. Nah, makanya di sini semua punya pandangannya sendiri dan menurut gue tidak akan berubah dan gue menganggap bahwa Yupi lah yang terbaik. Ya gue berharap ya ini gue berharap aja sih semoga CEO-nya Yupi dan Mahiru ini bisa menang karena kan sama kan Manaka Iwami gitu. Gue berharap semoga menang, please. Come on, gue cukup capek gitu. Ya enggak gue nggak bilang cukup capek sih. Maksudnya kasihlah sesuatu reward yang dimana CEO yang sebenarnya tuh berpotensial tuh bisa menang gitu loh. Itu doang sih yang gue harapin gitu kan. Jadi biar mereka juga punya semangat lebih gitu kan untuk bisa bukan berkompetisi, untuk berkarya lagi gitu. Manakah yang bisa menang gitu ya sih. Karena baik Mahiru maupun Yupi top gitu. Terlepas dari gue first impression terhadap Yupi, tapi dari akhir ternyata gue nggak kecewa. Gue benar-benar puas banget apa yang benar-benar menjadi karakter terhebat yang ada di Tenten Kagome, yaitu ada Yupi Lia. Itu aja dari gue ya, maksudnya thank you banget buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini karena Tenten Kagome, dan gue thank you banget kalau misalnya ada teman-teman yang subscribe karena Tenten Kagome. Dan pastinya gue sorry banget kalau misalkan pendapat gue ini sangat memihak, tapi ya inilah adanya gitu. Karena gue pribadi gue juga cuman anime only yang tidak bisa gue lihat ketika gue membandingkan apa yang terjadi di cerita atau di light novelnya, tapi yang jelas inilah yang terjadi gitu loh di animenya, dan gue cuma bisa melihat apa yang ditampilkan atau yang disajikan di animenya gitu. Itu aja dari gue, dan jangan lupa like kalau suka, kalau suka dengan dislike saja. Nyalakan notifikasinya agar lo tidak ngefree gue, dan sampai bertemu lagi di musim Spring 2023 dan bye.